Tadinya tuh sempat kuliah setahun di arsitek. Itu susah apa gampang? Ini kayak gini, kakak kan dari kecil ya? Ada niatan mau sampai kapan kakak akan berubah? Aduh. Yang saya pikirin, cewek tomboy itu liar. Cewek tomboy itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngerubin dunia pramuka. Baik, hari ini kita bakal ngeduprak bareng salah satu yang entrepreneur, pengusaha muda, dan mungkin juga bisa menginspirasi kaum hawa atau anggota putri di luar sana. Beliau bernama Kak Rika. Apa kabar Kak? Good. Baik ya. Yes. Kak, namanya siapa sih Kak? Rika Rahmawati. Rika Rahmawati. Iya. Aktivitasnya apa Kak sekarang Kak? Kuliah, tapi kuliahnya cuma online, jadi ya di rumah aja sih. Semester? Next semester 7 sekarang. Next semester 7? Iya. Oh bentar lagi berarti skripsi ya? Sebentar lagi. Itu kalau lancar. Ini ngambil apa Kak? Ngambil apa? Ngambil komputer. Maling gitu. Ngambil apa jurusannya? Jurusannya? Majornya desain komunikasi visual. Desain? Komunikasi visual. Itu susah apa gampang? Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya gitulah. Kenapa ngambil itu? Tadinya tuh sempat kuliah setahun di arsitek. Arsitek. Cuma karena nggak nyaman atau apa ya? Karena emang bukan buan hati kali masuk arsitek kan. Passionnya bukan itu kali ya? Iya gitu deh. Jadi akhirnya setahun di arsitek, akhirnya pindah ke DKV karena selama di arsitek juga emang males kerjain tugasnya kan, karena emang udah nggak sesuai sama minat gitu ya. Jadi males kerjain tugasnya. Akhirnya jadi joki tugas anak-anak DKV. Iya. Jadi akhirnya karena itu tertarik lah masuk DKV akhirnya gitu. Kenapa bisa masuk arsitek? Dulu. Tadinya tuh sempet daftar SNMPTN, keterima, cuma nggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya ngambil swasta, ya udahlah. Tadinya kan emang karena nggak dibolehin, mending gap year dulu lah setahun gitu kan. Tapi ya karena dipaksa tetap kuliah, ya udah akhirnya kata tante ya udah arsitek aja gitu. Oh, tapi Karena itu Kak Rika aja mau gitu arsitek. Iya. Apa ada background? keluarga rata-rata guru. Terus juga emang kalau dari tante sih, emang tante kerjanya ya banyak temennya di arsitek, makanya disaranin ke sana. Iya. Kak, kemarin kan kita sempet ada apa ya namanya, karya wisata bareng. Saya dan teman-teman saya ngerasa, wah kok ini ada satu sosok yang beda gitu kan. Ada sosok yang beda. Aduh. Ada apa sama penampilan kakak? Emang kenapa? Bedanya di mana? Nah, kalau saya ngelihat, biasanya saya melihat wanita, itu kan rambutnya panjang, feminim, terus jaga sikap. Tapi kan kalau saya ngelihat kakak, kelihatannya santai. Jadi yang dimaksud wanita tuh yang harusnya rambut panjang gitu? Enggak Terus? juga. Enggak, maksudnya yang biasa saya lihat, itu kan rata-rata cewek itu memikirkan passionnya. Emang ini bukan fashion? Fashion. Ya udah terus. Fashion. Cuma kenapa harus memilih yang ini? Enggak kayak mayoritas wanita lain. Karena emang dari kecil juga lebih kayak gini. Emang udah dari kecil sih. Lingkungan. Bisa dikatakan lingkungan ya. Karena ada cowok, ada sepupu juga cowok. Jadi tumbuh besar tuh sama mereka cowok semua. Jadi ya ke bawah mungkin. Kemarin kan saya sempat ngomong nih kak. Ya. Nggak tahu kakak sakit hati atau gimana lah ya. Pokoknya saya sempat ngomong di depan kakak. Kenapa saya pengen banget ngeduprak bareng kakak? Pertama kakak tuh aneh kata saya, ya kan? Cuma saya ngomongnya di depan kakak gitu, nggak ngomong di belakang kakak. Jadi saya ngomong di depan kakak tuh aneh, unik kalau kata saya. Makanya saya nanyain hal yang kayak begini. Apa emang ada peristiwa silam, entah itu apapun, atau emang ya lingkungan kakak kayak misalkan kalau ada teman saya dulu yang kayak kakak begini, itu lingkungan mainnya laki-laki semua. Makanya
nongkrongnya sama laki-laki. Jadi stylenya tetap gaya laki-laki gitu. Kalau Padahal dia te- perempuan. Kalau teman sih perempuan juga banyak. Perempuan juga banyak. Iya. Jadi emang cuma style aja sih. Ada yang bilang kakak beda selain saya? Banyak. 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 Harusnya ngerasa kan ya? Ya kalau emang udah nyaman sama diri yang kayak gini, terus kenapa harus berubah gitu? Saat ada tuntutan buat dari orang tua atau lingkungan untuk menjadi tidak seperti ini? Selalu ada. Ya. Kenapa kakak nggak ini? Kenapa kakak nggak apa ya namanya? Nyaman atau nggak mau mencoba? Apa sudah pernah mencoba? Kalau hidup itu tuh, kalau malah ngikutin kata orang lain tuh malah makin gak enak kan? Kenapa? Karena nggak sesuai sama minat sendiri, nggak sesuai sama hati nurani. Emang hal negatif yang biasa diutarakan orang saat melihat kakak pertama kali itu apa? Apa ya? Pertama kali first impression Iya. ya. Lebih banyak yang bilang cowok. Kayak kemarin aja Pak Ustadz salaman sama saya tuh salamannya biasa. Iya. Kalau sama yang wanita tuh salamannya kan kayak bukan muslim gitu gitu kan. ya. Kalau Iya, sama tahu. saya tetap salaman. Ya karena emang Itu. karena emang kita ngelihat, saya pribadi ngelihat kalau di foto itu saya sempat debat sama teman-teman, ini cowok gue yakin. Enggak. Saya yakin ini cowok karena teman saya setim juga sama saya, namanya Dede kan. Dede juga kan ada cewek-cewekan. Cuma fotonya itu tetap cowok, Kak. Nah, kalau saya juga memang belum pernah nemuin yang namanya Rika itu cowok. Cuma saya mau argumen aja kalau ini style cowok, kata saya gitu. Iya. Hmm. Ya kan namanya aja Rica gitu. Udah cewek banget gitu. Iya. Iya. Bener. Ada dampak negatifnya nggak sih, Kak, buat diri kakak sendiri? Apa kakak ini aja? Nah, bodo amat. Waktu itu sih pernah ya naik kereta masuk gerbong cewek tuh diusir. Kenapa? Dikira cowok. Enggak, maksudnya enggak ada pembelaan dari diri kakak? Enggak apa ya, mas debat aja gitu sama mas orang debat. lagi. Ya rame juga kan di kereta, masa harus debat? Enggak, ya gimana sih? Iya, maksudnya kan kadang gini sih, Kak. Kalau masyarakat umum ya, Kak, ngelihat Berarti saya nggak umum deh. enggak, ngelihat masyarakat umum nih. Ada toilet wanita Iya. dan toilet Nah pria. itu tuh sering Ya banget kayak kan? gitu. Saat kita masuk ke toilet wanita, Sering banget pasti diliatin. kita wanita kan? Atau saat si pria masuk ke toilet pria itu juga pasti pria. Nah, apalagi di transportasi umum kayak yang tadi kakak bilang ya kan, itu ada emang gerbong khusus wanita. Iya. Berarti kan yang masuk situ sudah dipastikan itu Wanita. Itu makanya ya saya kaget kalau misalkan kakak dilarang masuk ke gerbong wanita. Iya. Bener, serius. Terus kakaknya gimana? Ya langsung pindah aja. Ya langsung pindah aja. Nggak ada pembelaan sama sekali. Enggak. Selain itu, Kak, Kalau masuk toilet cewek sering banget diliatin. sering banget diliatin. Iya, di kampus tuh. Tapi karena emang udah biasa kan ya udah lama, ya udah biasa aja. Oh, kayak milih teman gampang nggak sih kalau kayak orang kayak kakak gini, penampilan kayak kakak? Sebenarnya bukan karena penampilan ya. Kalau saya tuh emang orangnya introvert. Lebih dikatakan antisosial bahkan. Ya. Jadi kalau buat temen tuh saya kalau emang merasa nyaman sama satu perkumpulan gitu, saya bisa awet temenan. Tapi kalau emang teman-temannya toksik atau enggak nyatu sama pemikiran saya, ya mending ditinggalin. Berarti nggak senegatif yang orang lihat ya, Kak. Emang yang dipikirin kayak gimana tuh? Yang saya pikirin cewek tomboy itu liar. Cewek tomboy itu ganas. sih. Cewek tomboy itu laki. Enggak Gitu, juga Kak. sih. Yang saya lihat. Enggak juga Nah, sih. iya, Ini makanya. kan cuma stylenya aja. Betul. Tapi kayak dari saya nggak tahu nih. Saya juga nggak tahu kalau dari raut wajah, dari wajahnya nih, wajahnya juga udah kayak kelaki-lakian karena si rambutnya nggak selayaknya gitu. Cuma karena rambut. Iya, kalau kata Dibilang saya. laki-laki. Iya, kalau Gimana kata yang gondrong? Masa dibilang perempuan? gondrong berkumis kita bisa sebut laki-laki, Kak. Tapi kalau nggak ada kumisnya, Tapi ada lah, jakun bisa kita lihat, postur tubuh bisa kita lihat. ya kan gitu. kalau dari postur tubuh kelihatan kan ceweknya. Kelihatan. Ya udah. Tapi saat di foto tuh nggak kelihatan. Nah, itu dia. Kalau cowok botak, Kak, ini kayak gini, kakak kan dari kecil ya? Mm-mm. Ada niatan mau sampai kapan kakak akan berubah? Ya nggak tahu. Misal. Kalau misalkan nanti kan kakak bakal punya suami ya, Kak? Aha. Si suami kakak tuh nuntut kakak. Tapi kalau dia fine-fine aja gimana?
Enggak, ini kan misal. Ini kan misalnya. Kan jadinya yang nggak nuntut sama apa? Iya, maksudnya mungkin kedepannya bakal awalnya mungkin PDKT lah, ya harus menerima padanya lah, inilah itulah. Tapi kalau misalkan kedepannya saya malu nih punya istri dibilang begini sama orang begini. Ya kalau begini. emang cinta kenapa harus nuntut sih? Emang gitu ya? Ya, boleh. Positifnya apa, Kak? Apa? Berpenampilan kayak Kakak. Apa ya? Biasa aja sih. Negatifnya banyak, positifnya juga ya lumayan. Jadi kayak untuk pelecehan tuh lebih minim kan. Setuju kalau untuk yang seperti itu. Iya, ya Selain itu? siapa juga yang berani gitu kan. Iya, benar. Mau gue tojok lo gitu. Padahal cuma penampilannya aja. Iya, benar. Terus apa lagi ya? Bisa dibilang kalau penampilan kayak gini dibilang kayak anak yang lebih mandiri. Nggak manja. Betul, setuju juga. Padahal nggak juga. Iya. Terus ini, Kak, Apa? tadi kan Kakak hal-hal negatif Kakak itu yang seluruhnya tindakan. Diusir dari gerbong perempuan sama diliatin sama kaum wanita juga di toilet wanita. Kalau misalkan dari ucapan, Kak, misalkan Enggak sih. apa bisikan-bisikan setan tuh biasanya kan apa pergibahan duniawi. Di apaan sih tuh cewek? Wah, nggak pernah dengar tapi. Oh, nggak pernah denger ya? Karena ngomongnya di belakang Iya. mungkin. Kayak kemarin kita kan ngobrol kita kan. Berarti kita aman ya gibahnya. Kak, kenapa harus ngambil di DKP? Itu tadi karena dulu waktu di arsitek sering ngejokin tugas-tugas anak DKV. Sebelum itu SMK-nya sih multimedia. nah itu mungkin ya Kenapa? minat ke DKP. Enggak juga sih. Sebenarnya ngambil multimedia juga ada alasannya. Apa? Dulu waktu lulus SMP mau masuk SMK tuh tadinya minatnya di akuntansi. Cuma karena seragamnya cewek banget, akhirnya pindah ke multimedia. Berarti multimedia seragamnya cowok banget. Karena seragam multimedia pakai celana, sedangkan cewek tuh harus rok pendek segala macam. Oh, iya. STM berarti ya kalau ke multimedia maksudnya. Gitu ya? Enggak STM juga sih, SMK tetap. Oh, tetap SMK. Iya. Terus kalau misalkan cewek jadi editor, setahu saya kan rata-rata profesi atau kegiatan editor itu adanya di cowok. Terus kenapa cewek nggak boleh gitu? Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Terus apa? Cuma kok bisa ngambil kesempatan itu yang di kaum perempuan itu nggak ada yang mengambil yang seperti itu di saat yang lain sibuk jadi tiktokers. Aduh, itu nggak dimainin sama sekali. Nah, ya atau yang lain. Ya, tapi kakak ngambil editor atau editing di bagian desain DKP dijadikan profesi kakak dan aktivitas kakak. Sebenarnya bukan profesi juga sih, cuma iseng-iseng berhadiah. Terus? Jadi cuma iseng-iseng ngedesain terus ada aja yang minta nawarin kerjaan gitu kan. Jadi iseng-iseng berhadiah lah. Tujuan kakak kuliah DKP apa? Kalau uang. Kalau bukan buat biasanya kan kalau kayak saya nih ngambil pendidikan, berarti biasanya tujuan buat profesinya. Nah, buat profesi berarti mendidik gitu. Sebenarnya karena emang di kampus itu rata-rata kampus yang saya ambil tuh kampus pendidikan. Dan saya nggak mau gelar saya SPD. Kenapa? Jadi ya ngikut keluarga banget dong guru rata-rata. Iya. Saya mau belok aja gitu biar nggak SPD juga. Gitu ya. Betul. Kak, kalau kita balik ke Pramuka. Ya. Pramuka aktif dari kapan? SD sempet aktif cuma karena emang dari kecil sakit asma kan. Jadi nggak terlalu dibolehin sama orang tua untuk ikut kegiatan-kegiatan di luar. Terus masuk SMP juga masih sama, tetap aktif ikut Pramuka, cuma nggak lama karena emang buat ikut kegiatan di luar tuh kan nggak dibolehin juga. Akhirnya baru benar-benar ikut kegiatan Pramuka tuh dari SMK. Berarti ikut kayak saka-saka gitu, Kak? Sempet ikut saka. Apa? Wana Bakti sama Bakti Wisada. Wana Bakti itu hutan. Ya. Kakak kan tadi asalnya di Depok ya? Iya. Di Depok ada hutan. Tapi ada mungkin ada sakanya gitu ya, Kak? Sakanya ada. Oh. Sama apa tadi? Bakti Wisada. Berarti
kalau kayak sealiran kali ya sama Kak Cahaya itu ya. Cuma di Bakti Husada nggak lama sih, lebih Nggak lama di Wana Bakti. Terus selain aktif di Saka, di Dewan Kerja juga aktif. Dewan Kerja Ranting. Dewan Kerja Ranting Depok. BJ. Beji. Kan Ranting. Oh iya. Enggak kan saya Cabang nggak tahu Depok. kan ada Kecamatan Depok ada sih. Nggak ada. Nggak ada ya. Nyampe sekarang aktif nggak? Sampai 1 tahun ke depan masih Masih menjabat. menjabat. Masih menjabat. Biasanya apa Kak yang Kakak distribusikan? Sedangkan Kakak sekarang Apa? pengisi aktivitasnya editing. Kalau di DKR sih menjabat jadi sekretaris. Mm-mm. Ya kalau nggak ngurus surat ya ngurus desain. Ah iya. Penegak itu kan bajunya dikeluarin nggak? Perempuan. Ya. Kakak tetap pakai baju itu apa Tetap pakai baju putra? putri lah. Nggak takut ya. Kan pakai rok. Iya. Jadi pakai apa? Pakai rok. Tetap pakai rok? Iya. Enggak, bajunya. Bajunya ya baju Bajunya kan putri itu- lah. Oh, tetap baju Masa putri. pakai baju putri pakai rok gimana Iya sih? kan ada juga. Nggak make sense nih pikirannya nih. ada juga yang kayak begitu. Kayak gimana? Dalam artian Bajunya putla, terus pakai enggak, rok. enggak. Kan baju putri juga bisa baju putra juga kan bisa dipakein rok. Emang? Iya. Bisa Nggak tahu. Belum dikeluarin pernah Kak. soalnya melihat dikeluarin. putra- Dikeluarin bajunya. Oh. Dikeluarin. Nah. Iya, bajunya dikeluarin. Iya. Jadi tampilannya tetap laki gitu, nggak harus ngikutin cewek-cewek banget gitu. Maksudnya gimana sih? Kakak kan penampilannya seperti ini. Dari seragam itu kakak tetap ngikutin Seragam putri lah. peraturan yang ada, Iya. atau kakak sedikit-sedikit nyeleweng gitu kayak pakai seragam putra tapi pakai rok, Enggak. pakai Tetap pakai seragam putri. Cuma kalau latihan lebih sering pakai celana sih. Kecuali acara-acara penting acara-acara penting pakai ya. rok. Kak, untuk saat ini Nah. di masa-masa pandemi seperti ini, yang katanya mau new normal, Tapi nggak jadi lagi. ya PSBB lagi. PSBB lagi. Terus kita- kita ngumpul. Kita nggak ngumpul jaga jarak. Yang lain Kegiatan kakak apa aja? rebahan, Rebahan doang. baca buku, Baca buku. streaming, Terus repeat. buku apa kak biasanya? Apa ya? Lebih ke self help, Apa? lebih ke pengembangan diri. Pengembangan diri. Apa Yes. tuh? Apa ya? Buku-buku luar sih bacanya. Oh. Ada dampak dan manfaatnya. Ya lumayan. Apa tuh? Introvert kan? Iya, Ngembangin diri harus sosial kak. iya. Tapi kan PSBB. Enggak, Ada maksud saya pembelaan nih. kalau namanya mengembangkan diri, mungkin ada sebagian orang bisa individualis, tapi lebih banyak mayoritas yang harus Sosialis. sosialisasi gitu pengembangan dirinya. Kecuali kayak bertahan hidup, gitu kan? Kakak tentang alam itu kan masih bisa tuh kakak lakukan dengan sendiri. Kalau saya sih lebih apa ya? Lebih belajarin tentang pengembangan diri untuk diri sendiri. Contohnya, Contohnya kayak kepercayaan diri. emang kakak selama ini nggak percaya diri? Kan introvert. Kan Kayak saya antisosial. nggak masuk, nggak paham nih kak. Maksud kakak nggak percaya diri? Saya melihat penampilan kakak begini aja, saya udah ngeyakinin diri bahwa lu pede banget kak. Nggak percaya dirinya karena apa ya? Untuk masuk ke perkumpulan teman-teman gitu. Jadi lebih banyak walaupun ngumpul nih, kalau emang bahasanya tuh nggak sesuai sama yang kita pikirin tuh lebih banyak diemnya gitu. Jadi buat ngikut ngobrol tuh susah. Tapi kalau untuk yang sudah lama, Sudah lama apa nih? nggak baru, kan mungkin kalau yang kayak begitu, kakak udah bisa, kayak saya juga, saya salah satu punya teman banyak, tapi teman diskusi yang Iya, itu itu aja aja. sebenarnya. Nah, Cuma teman saya emang ya nggak sedikit, mungkin berarti banyak banget, kakak. iya banyak banget. Saya Cuma mah sedikit. untuk teman diskusi itu aja kak. Iya sama. Dalam artian, ya saya juga nggak mau nilai diri saya introvert karena saya masih bisa sosialisasi, masih bisa gabung sama teman-teman, masih bisa menyesuaikan apa yang dalam satu perkumpulan atau dalam satu pertemanan yang didiskusikan. Misalkan saya sekarang lagi aktif di kegiatan kepramukaan misalkan. Ada teman yang lagi ngebahas tentang anime atau
game gitu kan. Kalau kakak sebagai kakak kan nggak nyambung tuh, mending saya diam kan. Tapi kalau saya ngikutin alur, jadi saya jadi pendengar yang setia. Yang saya tahu saya komentar. Kalau misalkan saya nggak tahu, mereka yang harus tahu saya gitu kak. Kalau saya emang nggak tahu, saya diam. Tapi mirip sama yang kakak tadi. Kalau nggak tahu diam terus. Lebih jadi pendengar yang baik. Iya, itu. Berarti sama dong kayak saya. Cuma kalau orang-orang kan rata-rata banyak bacot atau gimana ya. Kalau saya lebih baik diam. Sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kakak nilai kakak sendiri introvert itu sejak kapan? Dari kemarin si YouTuber tuh ngomong-ngomong introvert? Dari kecil. Apa pengertian introvert buat kakak? Kalau buat kakak sendiri apa? Saya nggak ngerti. Kalau buat saya sendiri sih lebih apa ya? Saya tuh lebih suka ngabisin waktu untuk diri sendiri. Iya. Itu titik. Enggak juga sih. Jadi lebih apa ya? Lebih suka ngabisin waktu sama diri sendiri daripada sama orang lain. Ya lebih ke ansos mungkin ya, bukan introvert. Ke antisosial. Tapi masih main juga. Bingung kan? Iya, makanya saya ngebilang kakak aneh itu biasanya ada beberapa orang yang salah satunya punya lingkup sendiri. Dan saya kagetnya kakak masuk ke lingkungan pramuka. Itu sebenarnya cara biar saya tuh nggak tetap nyaman sama diri saya sendiri. Cuma di pramuka? Enggak juga. Terus? Ya ada beberapa komunitas yang diikutin juga. Apa tuh? Jadi kayak ikut sama teman di komunitas fotografi gitu kan. Oh. Bisa fotografi juga? Sampingan. Aneh ini bener kak. Jarang ada cewek bisa fotografi. Kenapa? Karena setahu saya cewek lebih suka difoto. bukan ke situnya. Terus apa? Bahannya kak. Kasih bahannya. Bahannya 2019 2020 ini ada salah satu apa ya? Survei. Salah satu survei. Survei dari mana tuh? Adalah salah satu survei ya, membuktikan bahwa setiap orang sekarang sudah bisa menjadi fotografer dan bisa menjadi model. Itu dibuktikan dari lebih banyak orang yang selfie dibanding orang yang difotoin. Paham nggak maksud saya? Jadi dia udah bisa menjadikan sekaligus model dan menjadikan dirinya sebagai fotografer, walaupun bisa dibilang dia amatir gitu kak, nggak profesional. Nah, kalau misalkan dia menggunakan kamera, itu kan biasanya jenis cowok itu lebih bisa menghafalkan rumus-rumus yang ada di kamera tersebut. Ada aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan biasanya kalau cewek itu lebih sulit menghafalkan hal-hal seperti itu. Itu teori dari mana? Nggak ada teorinya kak. Ini setahu saya karena kalau ngomong sebenarnya pakai teori lah. Nah itu tadi itu tadi survei yang membuktikan, karena nggak semua orang kan. Ini buktinya gini kak, setiap ada fotografer yang saya sering di wedding misalkan, di wedding itu biasanya cowok. Jarang ya ketemu cewek? Nggak pernah. Fotografer contohnya paling sederhana yang sering kelihatan itu di wedding kan, itu nggak pernah ada cowok. Tapi kalau emang di komunitas fotografer memang ada, cuma saya nggak tahu kualifikasinya seperti apa fotografer dia, apakah asal moto ataukah bener untuk menuju ke tingkat profesional gitu. Emang kalau di komunitas sih yang sama temen jalanin ya 30-70 sih cewek. Berarti banyak kan? Cowok. Banyakan cowok. Dari 10 orang berapa orang yang cewek yang mau jadi fotografer? Dari komunitas itu sekitar 6 orang sih dari semua. Dari semua mana? Semua. Komunitas isinya berapa orang? Itu sih komunitas anak-anak yang di kampus yang suka fotografi aja ya. Sekitar 15-an orang. Yang profesional? Yang bener-bener gelutin paling cuma beberapa sih. Kakak termasuk yang mana? Ya lumayan sih kalau buat dijadiin pekerjaan ya itu sampingan juga. Iya berarti kan bisa bisa dikategorikan kalau kakak tuh profesional kan?
tergantung yang nilai. Iya, pasti kalau misalnya kakak udah berani terjun nyari cuan di dalam kegiatan itu, udah pasti disebut profesional. Iya. Bisa apa? nganggap itu sebuah profesional. Kalau saya mah jalanin aja. Kalau profesional mah tergantung orang yang nilai. Kalau kakak nilainya? Saya mah cuma fotografer panggilan. Ya karena Iya benar. kerjaan seriusnya kuliah. Itu benar-benar profesional kata saya. Ya udah. Benar-benar Kan profesional saya mah tergantung yang nilai. Benar. Mau sampai kapan seperti ini dan kayak begini? Seperti ini di mana nih? Dari tadi yang kita omongin, kita mulai ngomongin komunitas, ngomongin aktivitas, ngomongin apa ya tadi, kepribadian. Kalau komunitas sih pasti jalan terus ya. Ya selama masih anak-anaknya masih kompak ya pasti jalan terus kalau komunitas. Kalau kepribadian ya jalanin aja sih. Terus kalau buat di apa ya, profesi kayaknya sih mau diseriusin. Di si foto sama desain itu Kak? Iya, Emang keduanya berhubungan? ke DKV. Iya. Iya. Kak, pandangan kakak, kalau misalnya kakak ngelihat orang yang kayak kakak, Biasa aja. biasa aja. Karena udah ada contohnya. Enggak, Maksudnya setiap orang tuh kan ada yang punya ini Kak, kayak saya nih, kayak saya. Dulu tuh saya jelek Kak, dan saya nggak ganteng-ganteng amat gitu. Cuma ada beberapa orang yang mengagumi saya, entah itu dari apanya. Dan mereka mengikuti apa yang saya lakukan. Padahal saya bukan panutan dan saya juga bukan percontohan. sama. Nah, kalau misalkan ada sosok satu orang atau beberapa orang yang ngikutin style kakak, Ya itu mah pilihan masing-masing. nggak kakak saranin? Ya terserah dia lah. Tapi kan nggak pernah menganjurkan, udah lu jangan ngikutin saya udah begini, kamu jangan gini, soalnya dampak negatifnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Kalau saya sendiri ya karena saya udah rasain ya biar dia rasain juga lah. Enggak, bukan ngerasain negatif atau gimana ya, biar dia buat belajar dari yang dia rasain. Biar apa belajar? Ya biar ya kali berubah, kali gimana. Ya itu kan tergantung kemauan diri sendiri. Anggap saya wanita. Iya. Saya ngefans nih sama kakak. Ini ngapain? Saya ikutin style kakak dari atas sampai bawah. Kakak jadi queen gitu. Ya nggak mau juga sih. Stylenya sering pakai kemeja, sering pakai kaos oblong, rambut saya pendekin, sering pakai celana lepis, sering pakai bolong-bolong, terus gayanya saya asik-asikin kayak kakak. Itu kakak sendiri masa bodoh ke saya apa gimana? Ya biarin aja itu style masing-masing. Kok ngebiarin? Berarti Terus harus diapain? Dilarang gitu? Masa orang mau pakai style bebas dong? Masa dilarang? enggak. Gimana sih? Karena kakak sudah kalau saya nih ya, kalau saya jadi kakak, saya akan berpikir saya akan seperti ini ke si orang tersebut. Jangan ngikutin saya kalau kamu belum siap nanggung negatifnya. Jangan cuma ngeliat yang positifnya gitu. Kalau saya sih mikirnya nggak mungkin orang yang ngopi kayak gitu bakal pelak-pelakan sama, pasti ada bedanya. Betul. Ya udah. Tapi ini Kak yang saya ininya dampaknya. Dampaknya sih ya ditanggung masing-masing. Iya benar. Ya udah. Saya udah nggak mau ngurusin dampak orang lain. Oh gitu. Di diri saya aja sendiri udah banyak. Itu benar. Kita udah ngobrol panjang lebar. Iya, panjang emang. Panjang banget nyampe survei sana survei sini. Ada nggak Kak pesan-pesan buat teman sahabat coklat yang lagi nonton tentang obrolan kita sekarang? Ya kalau emang punya minat atau bakat, ya kalau bisa digali terus. Jangan cuma pengen ini pengen itu tapi cuma pengen nggak dijalanin, itu sia-sia sih. Cuma pengen aja nggak bakal dapet yang dipengen juga akhirnya. Contohnya? Misalnya pengen banget nih bisa fotografi tapi nggak mau nyoba. Pengen doang dilakuin enggak, tapi ya ujungnya dia nggak bakal bisa fotografi itu. Betul. Iya. Jadi intinya apapun yang kita pelajari harus diseriusi kali ya. Iya. Gitu. Iya.
Adapun mau jadi profesi atau profesional itu ditanggungnya masing-masing ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Rika. Iya, Semoga sehat selalu. Tetap terus menginspirasi dan jangan menganggap diri Kak Rika introvert, karena menurut saya Kakak udah sosialis banget sama saya dan teman-teman. Karena hitungannya saya orang baru yang sama-sama nggak kenal sama Kakak. Tapi saya bisa Kakak juga sudah bisa menyesuaikan apa dan teman-teman yang saya mau. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.